Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelo. Berjumpa kembali Pak Ges, Mas Ges, Om Ges, Bang Ges, dan Mbak Ges. Semuanya lah, teman-temanku lah. Dalam bidang geologi dan ke ruangan perindustrian di Permaruan, banyak kalangan-kalangan milenial yang sepopo tuh gitu. Banyak ini ya. Nah, ini ya Pak Guys, mantap lah. Banyak kalangan milenial yang sedang bertanya pada dirinya sendiri dan kepada orang-orang atau teman-temannya tentang masalah lomba Cana Maru. Woi, gaya nih tok ini, yang ditanyakan apakah? Kok yang ditanyakan apakah? Yang ditanyakan adalah tentang mental, Pak Guys. Mental itu dideketin orang. Nggih. Nah, itu termasuk mental Pak Guys, kalau dideketin orang kok. Ya gitu nggak bermental, nggak ke Indonesia banget lah. Kalau di orang lewat itu kan, kalau nggak orang melotot kan kita langsung melotot juga, ikut-ikutan. Jadi kita punya mental. Mental itu terbagi dari beberapa titik diagnosa yang divonis oleh sarjana kementalan. Misalnya mental itu ya senyum, ada mentalnya. Berarti kan interaksinya ada. Interaksi ada. Face to face lah. Face to face-nya itu ada. Senyum. Nggih, Mas, monggo. Ada juga yang toy apa, nah, itu mental juga. Ada juga yang itu kalau ketemu cewek gini ya, itu mental. Jadi dalam permaruan itu sangat penting sekali soal mental Pak Guys, apalagi dalam lomba. Jadi kita bersama, aku dan teman-teman semua itu harus mengetahui betul-betul gimana cara memilih permentalan Cana Maru yang betul-betul bawaan lahir Pak Guys. Karena mental yang bagus itu bawaan lahir. Ingat ya. Oke, kita bahas lebih mendetail lagi tentang memilih mental Maru. Oke Pak Guys, sebelum kita membahas tentang mental Maru, tahu-tahu paling ya mungkin ada sebagian yang bertanya, ini kok tumben masnya membahas tentang lomba Cana Maru terus membahas tentang mental. Emangnya Mas Wawan ini udah pernah lomba Cana Maru? Nah, terus tak jawab, belum Pak Guys. Kebetulan kemarin itu jujur aja aku belum pernah ikut lomba. Terus ada orang Padang, Bang Kevin namanya, terus datang ke sini ya, tujuannya adalah untuk ngambil maru. Terus ngobrol ini itu. Aku bertanya juga sama dia, itu lomba itu gimana sih persiapannya, terus pada waktu lomba itu bagaimana. Ternyata persiapannya ya memang harus betul-betul mateng, karena pesertanya kan nggak cuman orang lokal juga, orang luar kota juga banyak datang. Jadi marunya dibawa dari jauh, terus taruh sana, terus taruh di tank perlombaan itu, terus disekat-sekat. Pas waktu penilaian atau tim wasit menilai, wasit itu
olahraga ya dipakai peluit prit gitu ya. Juri atau tim penilai itu menggoyang-goyang tangannya kayak gini. Nah, kadang kayak gini digoyang-goyang, mentalnya gimana. Habis itu sekat dibuka, soalnya kan pesertanya banyak, kanan kiri ada maru peserta lain juga. Pas dibuka sebelum lomba kan kondisinya dari perjalanan jauh, aduh gelegean Pak guys, apa sendawa itu, sendawa bahasa Indonesianya, dari perjalanan jauh terus di tempat lomba terus dipertarungkan. Jadi yang dibutuhkan adalah mental. Kalau soal bunga ya nggak akan berubah, bunganya bagus sampai sana ya bagus. Tapi kalau warna, kalau mental itu pengaruh. Tapi kalau soal warna itu juga pengaruh dari mental Pak guys. Kalau mentalnya enak, moodnya enak, suka pedean, jadi orang pedean, itu warnanya tetap cemerlang kalau waktu lomba. Contohnya tadi misalnya diunek-unek pakai tangan ini mau respon, terus tahu-tahu sekatnya dibuka, langsung keder Pak guys, melempem karena melihat lawannya lebih ganas. Ada juga yang kayak gitu. Jadi gimana cara memilih mental yang bagus? Sebelum kita memilih mental maru yang bagus, ada dua jenis mental Pak guys. Yang pertama mental bawaan lahir. Soalnya kan aku profesi ini apa ya dari dulu ya, pengepul ikan lah, pengepul ikan baru tangkapan dari alam. Jadi sedikit banyaknya itu aku paham tentang mental Cana Maru Pak guys. Yang kriteria mental pertama adalah tadi mental bawaan lahir. Misalnya ikan ini baru ngambil dari nelayan, baru dari alam atau dari sungai, itu dapat, terus yang punya maru kan misalnya marunya dapat 10 ekor tuh, 10 ekor. Terus udah ketangkep 1 hari di rumah nelayan, aku ditelepon, Mas ini ada maru, jemput. Oke, tak jemput, terus tak bawa pulang, misalnya tak taruh di tank semua, akuarium semua. Ada yang di bawah, ada yang bengkong, ada yang tengkurap, ada yang langsung respon, ada yang langsung galak. Jadi pilihlah yang tadi, yang respon sama yang langsung galak Pak guys. Tinggal pilih mana corak atau bunganya yang bagus atau warnanya yang bagus. Yang penting itu mental. Itu mental bawaan lahir namanya. Baru dari alam, terus tak ambil, tak taruh tank. Kok ada yang udah respon, ada yang kelawan, ada yang misalnya dikasih kaca kayak gini, ada yang kelawan. Jadi namanya mental bawaan lahir Pak guys. Paham ya? Jadi memang keturunannya itu bermental. Terus mental yang kedua, jenis yang kedua, mental latihan Pak guys. Dilatih dulu. Misalnya ada yang di bawah mojok terus, ndep pipis, atau diem. Itu perlu latihan dulu. Kadang kan kalau pengepul kayak aku modelnya kan walaupun diem gitu aja kan tetap tak kirim Pak guys, soalnya biar cepet. Yang penting udah makan, walaupun mentalnya nggak ada dikirim. Terus bagi yang pembeli itu atau toko-toko itu ngelatih dulu. Entah dilatih gimana ya. Aku nggak begitu paham sih kalau ngelatih mental itu, kurang sabar.
Jadi ada yang dilatih dulu sampai berbulan-bulan, kadang ya 2 minggu, seminggu, sebulan dilatih dulu baru divideoin dijual. Taunya orang pertama, taunya pembeli, wah mentalnya bagus, padahal itu dilatih dulu. Misalnya bandingkan mental bawaan lahir sama mental dilatih, kan sama-sama bermental itu. Orang nggak tahu mental bawaan lahir yang mana, kan nggak tahu. Jadi yang lebih tahu itu adalah pengepul ikan dari alam, Pak Guys. Kan banyak tuh pengepul-pengepul, misalnya dari Riau, dari Sumatera lainnya, atau dari Kalimantan. Itu kan banyak pengepul dari nelayan atau orang ketiga, misalnya ada pengepul yang dari nelayan, terus pihak pembeli itu beli dari pengepul. Ada istilahnya yang di daerah tersebut lah, yang penjual di daerah tersebut itu yang lebih paham mental dari bawaan lahir, Pak Guys. Paham ya? Pilihlah penjual Canamaru yang jujur. Bilang aja gini, misalnya nih teman-teman semua punya kenalan penjual maru entah di Riau atau Kalimantan yang langsung ngambil dari alam atau pengepul di sungai, itu bilangin aja, Mas, mana mental yang paling bagus, yang paling cepat. Misalnya dari penjualnya itu ngambil dari sungai terus bawa pulang, terus mana yang lebih cepat merespon atau yang lebih cepat galak, itu yang dipilih mentalnya. Itu biasanya mental-mental kayak gitu itu tahan banting, Pak Guys. Karena apa? Karena aku sudah pernah menemukan yang edan Canamaru edan, Pak Guys. Edannya nggak karuan. Baru datang, baru aku jemput 1 hari di tank, baru jemput dari sungai ini. 1 hari di tank itu udah mangap jeplak nggak karuan. Pokoknya nendang pokoknya. Lihat gerakan sedikit itu langsung nyaplok gitu loh. Ini belum nyaplok ini, ada yang kayak gitu. Terus tak kirim, ada orang suka kan, tak kirim marunya itu, tak kirim nyampe sana, belum nyampe 1 hari itu udah galaknya minta ampun gitu loh. Jadi kan tidak pengaruh sama jarak goncangan atau kondisi air atau kondisi suhu atau kondisi orang yang berbeda, itu tetap aja responnya mantap. Jadi kalau untuk perlombaan itulah yang dibutuhkan, Pak Guys. Jadi tidak berpengaruh sama gerak-gerik orang yang berbeda atau melihat Canamaru yang berbeda. Jadi tetap aja mentalnya jos gandos kayak tank baja, Pak Guys. Nah, jadi cara memilihnya adalah cara memilih mental Canamaru yang bawaan lahir yang paling jos menurut aku itu tidak bisa dilihat langsung. Misalnya berjejer akuarium ada 5 atau 10, ini sama-sama bagus ini mentalnya, tidak bisa memilih. Yang tahu persis itu adalah penjual yang dari lokalitinya tersebut. Misalnya nih ikan posisi misalnya ada di Jakarta, biasanya pembeli ya biasanya penjual ya ngomong ini yang bagus, tapi kan yang lebih tahu lagi itu barangnya itu dari mana. Misalnya penjual yang di Jakarta itu beli di Pekanbaru si A, misalnya anggap aja si A itu yang lebih tahu itu si A gitu loh, Pak Guys, dari penjual lokalitinya tersebut. Jadi ya pilihlah penjual yang dari lokaliti langsung, yang betul-betul jujur dan terpercaya, Pak Guys. Itu banyak kok penjual jujur, banyak di Pekanbaru juga banyak penjualnya, di Kalimantan juga banyak penjualnya. Silahkan pilih sendiri mana yang bagus. Kalau aku ikanku dikit, Pak Guys, tinggal ini udah nggak kayak dulu lagi. Nah, tapi kalau pengen nyari ya nyari gitu aja, nggak terlalu
bernafsu banget lah. Karena apa ya, karena duit gue mah ya, karena modal. Tapi ya aku santai orangnya kok, kalau pengen nyari ya nyari lah gitu, kalau enggak ya enggak masalah gitu Pak guys. Yang penting kita yang penting ya aku yang penting ini lancar ngono wae. Terus berlancar ya berbagi pengalaman kayak ini gitu Pak guys ya, paham ya Pak guys ya. Tak lihat ini dulu. Nah, ini lumayan ini yang ini maru ini 30 sentian Pak guys, 30 atau 33 ini, 30-an senti lah ini. Ini yang kemarin dari kolam, ini aku ambil 2 ekor, yang di luar ruangan 1 sama yang ini 1, kayaknya unik-unik semua. Jadi aku pengen miaranya ini. Kalau yang 10 ekor 11 ekor udah laku semua, alhamdulillah udah laku semua. Yang gede pun udah laku. Aduh, alhamdulillah, gelegean lagi, bersendawa lagi Pak guys. Oke, kalau soal pembahasan tentang mental gitu aja Pak guys ya. Itulah tadi wacana-wacana yang kuberikan dengan apa adanya. Dan aku butuh kopi, akan ku ambil kopi dulu Pak guys. Biar kayak di TV-TV Pak guys, gaya nih tok. Ngopi Pak guys. Ternyata tadi belum ngopi, ini udah ngopi, rasanya seger kembali. Wih, ngopi Pak guys, sambil ngopi santai. Berhubung aku sudah menceruput kopi, maka berakhirlah acara ini, dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih, sukses terus teman-teman, sehat semua, dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.